Jadi perbedaan antara Pencast sama konseling itu terkait dengan caranya. Kalau Pencast itu cenderung kita yang memberikan materi banyak ya. Kita artinya banyak melakukan komunikasi satu arah. Tapi kalau konseling ini kita berusaha melakukan komunikasi dua arah antara yang memberikan konseling dengan yang dikonseling. Jadi kemudian di sini untuk konseling itu ini dilakukan pada klien yang memang membutuhkan konseling. Kalau Pencast kan kadang-kadang ada yang sudah tahu materinya tapi tetap ikut nggak apa-apa. Tapi kalau konseling ini kita lakukan kepada memang klien yang setuju, yang sudah ingin mencari solusi, mencari bantuan konsultasi kepada kita. Konseling itu apa ya? Jadi di dalam teori disebutkan ya. Coba buka aplikasinya, informasiku buatan saya itu ya. Itu ada definisi di materi 7 ya. Yang dari Zoom silahkan buka kalau misalnya sudah download aplikasinya di materi 7. Itu di share di link, nanti linknya diklik terus ada download, nah download di sana. Nah itu ada materi-materi dari saya terkait dengan keperawatan HIV. Ya. Sudah ada yang download aplikasinya? Baik. Jadi kalau belum ya sambil berjalan aja ya. Ini saya sampaikan, konseling itu adalah proses membantu seseorang untuk belajar mencari solusi bagi masalah emosi, interpersonal, dan pengambilan keputusan. Ya. Membantu klien menolong diri sendiri. Nah, jadi di sini konseling itu kita perlu membantu klien untuk mengambil keputusan. Ya. Artinya apa? Klien itu masih ada rasa bimbang, ada rasa ingin tahu lebih dalam, ya, tentang solusi yang masalah yang dihadapi. Itu konseling. Nah, kalau misalnya kita mau memberikan konseling tentang nafsa, berarti nanti ini khusus klien yang melakukan penyalahgunaan nafsa ya. Nah, jadi klien yang menyalahgunakan nafsa itu kita konsul ke kita bagaimana cara untuk mengatasinya. Nah, itu tujuan konseling apa? Untuk membantu individu bertanggung jawab atas hidupnya dengan mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan yang bijak dan realistis. Jadi kita melakukan konseling itu tujuannya supaya individu itu mampu mengambil keputusan yang bijak, terutama ya, terutama keputusan yang bijak, yang tidak keputusan yang sembarangan ya, tapi keputusan yang bijak yang sudah dipertimbangkan matang-matang. Ya. Kemudian memberikan informasi berfokus pada klien untuk memenuhi kebutuhannya melalui proses internal kolaboratif yang bertanggung jawab. Ya. Juga tujuan konseling untuk memberikan informasi ya, kepada klien terkait dengan kebutuhannya, kebutuhan akan solusi dari masalah yang dihadapi, maju aja supaya klien itu bisa tambah informasi dan bisa mengambil keputusan sendiri, sehingga klien itu menolong dirinya sendiri. Nah itu tujuan kita konseling. Kemudian alat yang disiapkan ada berbagai macam alat ya. Yang pertama alat tulis, kertas, ballpoint, gitu. Kemudian kalau perlu ada media laptop ya, karena mungkin nanti untuk bisa mendokumentasikan secara soft file. Kemudian meja kursi ya. Ini sebenarnya pakai meja ini juga bisa, pakai saling berhadapan juga bisa. Kemudian koneksi internet kalau misalnya pakai online ya, konsultasi online. Kemudian materi tentang hal yang dikonselingkan. Materi tentang hal yang dikonselingkan itu kalau kita nanti itu nafsa, berarti kita perlu menyiapkan materi tentang nafsa gitu. Kemarin sudah saya beritahu materi tentang nafsa ya. Sudah ya? Ya itu nanti kita persiapkan ya.
Kemudian alat-alat lain yang sesuai, alat dokumentasi, bisa foto, video dan sebagainya. Konseling ini dilakukan di tempat yang representatif, yang mana di situ hanya ada konselor dan klien, karena di situ akan menjaga kerahasiaan apa yang disampaikan oleh klien. Kemudian di sini konselor perlu menyampaikan inform consent terkait kesediaan diberikan konseling. Nah, ini itu terkait dengan konseling. Kemudian di sini saya contohkan ya lembar kesediaan konseling itu seperti ini ya. Ini lembar kesediaan konseling. Nanti akan saya share juga video penjelasan konseling dari saya seperti kemarin, dan di situ ada soalnya seperti kemarin, terus nanti diupload seperti kemarin sama. Yang hadir maupun yang tidak hadir, yang di Zoom itu mengerjakan sama ya. Ini lembar konseling seperti ini. Kemudian teknik konsultasi bagaimana? Nah, pertama ya kuasai dulu materi yang akan kita konselingkan. Jadi kita itu sebenarnya punya banyak pengetahuan dan itu sebagai bahan kita untuk nanti memberikan solusi, membantu memberikan solusi pada klien. Untuk langkah-langkahnya seperti apa? Ini ada beberapa langkah yang akan saya sampaikan. Yang pertama ya, kita siapkan alatnya dulu, kemudian tempat, kemudian setelahnya dokumentasi yang sesuai, alat-alat dokumentasi. Kemudian kita memberikan salam pembukaan dari konselor. Kemudian konselor menanyakan atau mengecek identitas klien, ya. Kemudian perkenalan diri konselor. Kemudian konselor mengkonfirmasi maksud dan tujuan, ya, mau sini mau konseling tentang apa. Kemudian memberikan lembar kesediaan. Nah, ini lembar kesediaannya diberikan untuk diisi. Kemudian menyampaikan kerahasiaan. Artinya apa? Hal-hal yang disampaikan oleh klien, konselor menyatakan bahwa dijaga kerahasiaannya oleh konselor ya, tidak diumbar ke mana-mana ya. Kemudian meminta klien mengungkapkan masalah yang dialami. Nah, ini intinya nanti klien diminta apa yang sedang dialami disampaikan. Kemudian klien, ya, kemudian konselor mendengarkan. Jadi usahakan kita sebagai pendengar yang baik. Konselor mendengarkan apa yang disampaikan oleh klien. Setelah itu membantu memberikan alternatif solusi pada klien. Jadi konselor itu mikir, setelah klien seperti ini masalahnya, kita memberikan solusi, beberapa solusi ya. Setelah kita sampaikan pada klien, kemudian menanyakan apakah sudah paham belum solusi yang diberikan. Kemudian membantu klien mengambil keputusan yang sesuai. Nah, kita mengarahkan, Anda mau mengambil keputusan yang seperti apa? Nah, Anda mau mengikuti saran saya yang seperti apa? Atau Anda mau mencari saran-saran yang lain? Nah, itu menanyakan apa? Membantu klien mengambil keputusan. Kalau mengikuti saran kita berarti nanti diarahkan. Saran-sarannya seperti ini, lanjutannya seperti ini. Ya. Kemudian menanyakan waktu pelaksanaan. Nah, menanyakan waktu artinya menanyakan kapan hendak melakukan saran ini. Ya. Kemudian setelah itu memberikan umpan balik. Kalau sudah mengerti, sudah mau melakukan dan sudah ada waktu yang disampaikan, kita berikan umpan positif. Ya. Bagus, Anda sudah mengerti saran saya dan itu hak Anda, silahkan Anda pilih keputusannya. Ya, mau yang seperti apa. Nah, gitu. Kemudian mengakhiri konseling dengan baik ya. Diakhiri dengan baik, kemudian simpulkan kegiatan, kontrak waktu selanjutnya bila ingin konseling lebih lanjut. Kemudian salam penutup, kemudian dokumentasi. Nah, itu kurang lebihnya langkah-langkah konseling. Ada pertanyaan di sini? Nanti saya akan peragaan satu orang cowok ya, cowok nanti di sini konseling dengan saya. Ya. Jadi nanti saya akan simulasikan bagaimana teknik konseling yang sudah saya sampaikan tadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Yang di Zoom? Tidak ada? Baik ya. Kalau tidak ada, untuk materi penjelasan saya cukupkan sekian. Nanti kita lanjutkan dengan simulasi.
Nanti insya Allah akan saya share lagi YouTube saya terkait dengan materi ini. Ya. Nanti di situ ada soalnya dan nanti silahkan dijawab seperti kemarin. Sudah saya buka e-kampusnya sampai jam 20 malam, sampai jam 8 malam uploadnya. Baik, demikian dari saya untuk penjelasan materinya. Kita akan melanjutkan untuk simulasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.